Insyaallah kita akan lanjutkan mulai pertemuan siang ini hadis lanjutan nomor 356. Dari awal kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabr. ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. Bahwa Nabi SAW mengumpulkan antara dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu liang kubur. Jadi satu liang kubur bisa dikubur 2 sampai 3 orang. Kemudian beliau bertanya, mana di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka tak kala beliau diberi isyarat kepada salah satu dari keduanya, beliau mendahulukannya dalam liang lahat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini tentu tidak asing bagi teman-teman yang mengikuti dari awal bab kita ini, sudah pernah dijelaskan sebelumnya bagaimana Nabi SAW menyuruh mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan yang lain. Dan sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW menyuruh yang didahulukan jadi imam dalam sholat. Itu hadis pertama di bab kita nomor 352. Nabi SAW mengatakan yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling banyak, yang paling bagus bacaan dan paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau mereka sama, baru dilihat siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan hadisnya atau yang mengamalkan sunnah. Kemudian kalau keduanya sama, dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Dan kalau keduanya sama, maka dilihatlah yang lebih tua. Dilihat yang lebih tua, dan ini urutannya. Nah di sini, bacaan Al-Quran menjadi skala prioritas. Walaupun umur ditemukan lebih tua, tapi bacaannya kurang baik, atau hafalannya lebih kurang dari yang lebih muda, maka yang lebih muda didahulukan tentunya. Diambil daripada kisah ini. Mutiara hadis teman-teman sekalian yang bisa kita ambil seperti biasa, yang pertama adalah keutamaan para syuhada Uhud. Bagaimana Nabi SAW ikut menguburkan mereka secara khusus. Dan keutamaan tentu secara umum mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi SAW. Mereka adalah manusia-manusia pilihan di mana Allah lebih tahu ya, mereka adalah orang yang paling layak untuk menjadi para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Belum tentu teman-teman sekalian pada saat kita hidup di zaman itu kita bisa menjadi sahabat. Mungkin kita menjadi na'udzubillah orang-orang munafik atau orang-orang musyrik. Karena pada zaman itu belum ada fasilitas kayak sekarang. Islam belum sempurna semuanya. Di perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Dan sempurnanya seluruh syariat Allah SWT di tahun 10 Hijriah. Ya, atau tepatnya di awal tahun 11 Hijriah. Sebelum meninggal baginda Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman sekalian mereka punya keutamaan tersendiri, ya, mendudukan sendiri, dan ini wajar untuk dikenang. Apalagi para syuhada Uhud ini, ya, mereka lah ya, juga menjadi penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka meninggal, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Diberikan nikmat-nikmat, diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Al-ayat. Jadi mereka punya kedudukan tersendiri, para syuhada Uhud. Dan sampai hari ini, syuhada Uhud menjadi tempat salah satu yang dianjurkan untuk diziarai. Karena baginda Nabi SAW sering menziarai para syuhada Uhud. Selain juga kuburan Baqi. Ya. Dan tidak ada perintah khusus untuk mendatangi atau menziarai kuburan syuhada Badr. Padahal sebenarnya mereka lebih dulu meninggal daripada syuhada Uhud. Jadi mereka punya kedudukan tersendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikannya sebagai salah satu tempat ziarah yang dianjurkan di kota Madinah. Selain Masjid Nabawi tentunya yang pertama, kemudian sholat di Masjid Quba, kemudian menziarahi kuburan Baqi dan juga kuburan para syuhada Uhud. Dan mereka tentu orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam riwayat ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bagaimana membedakan siapa yang lebih utama di antara mereka. Dan itu masuk dalam mutiara yang kedua, yaitu keutamaan para ahli Al-Quran. Dan ini ada motivasi untuk menghafal Al-Quran.
Jadi usahakan teman-teman sekalian hafalan kita selalu ditambah. Walaupun ayat demi ayat, beberapa ayat. Dan kita targetkan, diniatkan hafal sampai 30 juz. Walaupun kita niatkan. Dan semua waswas syaitan yang mengatakan bahwasanya ya, 30 juz itu berat atau sulit atau apa saja itu harus ditepis semuanya. Tugas kita memulai dan selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Targetkan mulai dari surah-surah yang pendek. Kita mulai menambah dari juz 30, mungkin ada surah yang belum dihafal. Mungkin pindah ke juz 29, ke 28. Kita pilih surah-surah yang pendek yang kira-kira bisa memudahkan kita untuk menghafal. Kemudian kita bisa membacanya di sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah. Semua bisa diamalkan. Ya, termasuk juga dalam 2 rakaat pertama sholat wajib. Ya. Kalau duhur, asar, ya memang sir, tidak mengeraskan suara. Semua itu adalah tempat-tempat yang bisa kita ulangi. Begitu juga pada saat di kendaraan, di mobil, di motor, menuju ke tempat bekerja. Mungkin ibu-ibu lagi masak, mungkin lagi membeli kebutuhan bulanan di supermarket. Semua itu bisa digunakan untuk mengulangi hafalan-hafalan. Dinukil dalam sebuah kisah seorang salafus saleh. Seingat saya, kalau tidak salah ini kisah Sufyan Tsauri atau ada ulama tabi'in yang lain, tapi seingat saya beliau, bahwasanya pada saat beliau meninggal salah seorang memimpikan, kemudian melihat dia lagi pindah dari kebun ke kebun surga, taman-taman surga yang indah. Kemudian dia sambil terlihat nikmat di wajahnya, lalu ditanya oleh seseorang yang mimpikan dia ini, tentu di mimpi tidak bisa diatur. Maka dia pun bertanya mengatakan, kira-kira apa, perbuatan apa, amalan apa yang paling membuat Anda puas sehingga menikmati surga seperti ini? Maka dia mengatakan, bacaan Al-Quran. Banyak orang masih melalaikan masalah ini. Tajwidnya masih dilalaikan, makharij hurufnya masih dilalaikan. Apalagi kita bicara masalah tambahan hafalan, harusnya memang dipelajari Al-Quran dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajarinya. Banyak di antara sahabat ridwanullahi alaihim, mereka masuk Islam di umur sudah tua, 40 tahun, 50 tahun, tapi mereka tidak mengenal kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran, baik bacaannya, kemudian hafalannya, kemudian tentu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah pedoman hidup setiap mukmin. Bahkan kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innu ya'ti syafi'an li ahlihi yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan cukup banyak ya keutamaan-keutamaan tentang masalah membaca Al-Quran. Tapi intinya teman-teman sekalian jangan dilalaikan kitabullah ini. Selalu dibaca. Ya. Dan bahkan ada keutamaan orang membaca 10 ayat pada malam hari. Ya, diberikan 1 kintar. 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau baca 100 ayat mendapatkan pahala yang melimpah. Apalagi kalau sampai 1000 ayat sudah tidak terhitung lagi nilai pahalanya. Jadi memang ada keutamaan yang menekankan kita untuk tidak pernah lepas dari Al-Quran. Itu jangan luputkan masalah itu. Di zaman kita sekarang, alhamdulillah ada aplikasi Al-Quran di handphone sangat mudah untuk bisa dibaca. Lowongkan baca beberapa ayat di waktu-waktu Anda senggang. Maka itu sangat besar sekali manfaatnya. Dan di sini salah satu keutamaan Al-Quran selain di masa hidup memang dimuliakan dari zaman Nabi SAW dan sampai zaman kita mungkin sampai menjelang hari kiamat. Orang kalau hafal Quran langsung di mata setiap orang muslim dia adalah orang yang mulia. Walaupun mungkin punya kekurangan paras wajah, postur fisik, tapi tetap saja dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Qurannya. Dan tidak ada kata-kata sulit bagi seseorang yang ikhlas dan juga mau mengejar keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan masalah itu. Setelah meninggal pun mereka didahulukan dalam memasukkan di liang lahat. Kalau seandainya pun satu liang lahat dimasukkan lebih daripada 1 orang. Ini punya keutamaan tersendiri. Kemudian yang ketiga yang terakhir mutiaranya adalah bolehnya menguburkan lebih dari 1 mayit di 1 liang lahat. Tapi syaratnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, didahulukan orang yang paling soleh, yang paling banyak bacaan hafalan Qur'annya, kemudian ditumpuk di atasnya orang yang datang setelah itu. Ini tentang keutamaan mendahulukan ahli Al-Quran. Tentu dalam bab kita ini, seringkali Imam Nawawi rahimahullah mencampurkan antara riwayat-riwayat. Dalam arti kata,
Kadang-kadang satu urutan nomor hadis dibahas tentang masalah keutamaan ahli Quran, mungkin setelahnya dibahas tentang orang yang lebih tua. Mungkin beliau bisa kembali lagi kepada keutamaan orang yang punya hafalan Quran. Jadi memang dianggap ini adalah satu rangkaian. Kemudian selanjutnya hadis nomor 357 yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Arani fil manami atasawwaqu bisiwak." Faja'ani rajulan ahaduhuma akbaru minal akhar fanawaltu as-siwaq al-asghar faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar minhuma. Hadis ini riwayat Muslim dengan sanadnya, sedangkan Al-Bukhari meriwayatkan secara muallak. Yang dimaksud muallak adalah tidak diberikan nomor urut di dalam sahih beliau. Kata baginda Nabi SAW, dalam tidurku aku bermimpi. Aku bersiwak dengan kayu siwak. Tiba-tiba datanglah dua orang yang salah satunya lebih besar daripada yang lainnya. Maksudnya lebih tua umurnya. Lalu aku memberikan siwak kepada yang lebih kecil umurnya. Maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang besar atau yang lebih tua. Maka aku menyerahkan siwak itu kepada yang paling tua atau paling besar di antara keduanya. Hadis ini teman-teman sekalian, kalau kita coba korek mutiaranya, yang pertama adalah keutamaan mimpi Nabi SAW. Dan semua nabi-nabi kalau mimpi benar. Ya, tidak seperti kita masih terbagi antara mana ru'ya sadiqah, mana hilm. Ru'ya sadiqah artinya mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mimpi melihat dirinya umrah, haji, kemudian betul dia pergi ke sana, atau dia mimpi bertemu dengan kerabatnya, ternyata beberapa hari kemudian kerabatnya juga datang, dan seterusnya. Ini semua adalah ru'ya shadiqah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memastikan itu bagian daripada cabang kemujizatan kenabian. Dan menjelang hari kiamat nanti, hampir seluruh ru'ya shadiqah mukmin itu akan benar terjadi. Kemudian ada hilm dari syaitan. Orang mimpi menakutkan, orang mimpi junub, orang mimpi hal-hal yang tidak disenangi, atau bermimpi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bermimpi sesuatu yang aneh yang memang tidak masuk akal, ya. Seperti pernah ada sahabat mimpi kepalanya tercabut lalu tergelinding, kemudian dia pun mengejar kepala tersebut, lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian menceritakan permainan syaitan terhadapnya dalam mimpinya, karena sesuatu tidak mungkin itu terjadi. Seperti itu kurang lebih, ya. Tapi Nabi SAW dan para anbiya yang lain, para nabi-nabi yang lain, semua kalau mimpi benar. Makanya Nabi Ibrahim AS yang masyhur kisahnya, bagaimana beliau mimpi menyembelih anaknya Ismail, lalu kemudian beliau menjalani, mempercayai mimpi tersebut, sampai akhirnya mau menyembelih anaknya Ismail, lalu Allah mengatakan pada saat sudah jelas-jelas akan menyembelih anaknya, dan Allah utus Jibril untuk menggantikan Ismail AS dengan seekor domba yang besar. Maka Allah mengatakan, qad saddaqta ru'ya. Kau telah mempercayai mimpi dari kami, hai Ibrahim. Karena memang mimpi semua nabi-nabi benar. Banyak contoh mimpi-mimpi Nabi SAW, ya. Di antaranya untuk perang Uhud, beliau pernah mimpi, ya, pedangnya retak, kemudian ada sapi yang disembeli, kemudian beliau berlindung dalam sebuah benteng yang kuat. Dan para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa takwil mimpi anda? Kata Nabi SAW, kalau pedang retak berarti ada kerabatku yang akan terbunuh. Kemudian kalau sapi ada sahabatku terbunuh. Kemudian kalau masuk di sebuah benteng itu adalah kota Madinah. Dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ya. Di antaranya di sini mimpi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, untuk penerapan sebuah hukum dalam masalah mendahulukan orang yang lebih tua. Di sini teman-teman sekalian, keutamaan atau mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang keutamaan siwak itu sendiri. Keutamaan siwak. Bagaimana seorang muslim tidak boleh melalaikan siwak ini kalau tidak ada kayu siwak. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia bisa mengganti dengan ranting yang lain seperti ranting kurma, ya, zaitun, dan yang lainnya yang asalnya
siwak itu dari pohon arak. Ada nama pohon namanya pohon arak. Ya. Saya belum tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi yang jelas namanya pohon arak. Nah kemudian kalau tidak ada juga maka sikat gigi. Seringnya orang sikat gigi dengan niat untuk membersihkan diri, ya, membersihkan mulut, menjalankan sunnah Nabi SAW berpahala tentunya. Ya. Apalagi kalau Anda mau sholat, ya, Anda mau interaksi sama orang, itu yang Nabi SAW contohkan. Setiap kali mau sholat, mau wudhu, beliau selalu perintahkan untuk bersiwak. Setiap kali mau interaksi sama istrinya, masuk rumah, beliau selalu bersiwak. Maka ini tentu teman-teman sekalian, hal mendasar yang merupakan sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir sekali Nabi SAW praktekkan sunnah adalah bersiwak kemudian beliau meninggal dunia SAW. Dan siwak adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata menjaga gigi dan merawatnya. Ya, makanya di sini Nabi SAW sampai mimpi khusus masalah siwak yang akhirnya menjadi seperti sebuah perintah juga dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar mendahulukan orang yang lebih tua dalam mimpi. Nah, dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Nabi SAW baik itu melalui mimpi atau datangnya malaikat secara langsung kepada beliau atau diilhamkan dalam hatinya atau mendengarkan suara lonceng yang keras. Sebagaimana kita tahu beberapa proses penerimaan wahyu, diantaranya dalam mimpi. Yang ketiga, yang ini pesan yang berhubungan dengan bahasan kita adalah mendahulukan orang yang lebih tua. Di dalam mimpi tersebut, Nabi SAW melihat bagaimana beliau ingin memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih muda, lalu diperingatkan pada beliau. Di sini tidak disebutkan oleh siapa, kemudian pesan adalah para malaikat yang mewasiatkan menyampaikan pesan Allah SWT, dahulukan yang lebih tua. Maka beliau pun memberikan kepada yang lebih tua. Jadi ini mungkin bisa kita tarik dalam ini kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau kita mau mendahulukan memberi minum, memberi makan, mempersilahkan dalam aktivitas yang tentu dibolehkan dalam Islam, kita dahulukan orang yang lebih tua. Sebagaimana nanti Anda akan lihat dalam beberapa riwayat ke depan insya Allah, bagaimana sangat tegas penyampaian dalam syariat untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Selanjutnya hadis nomor 358 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzis syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jaffi anhu wa ikrama dzis sultanil muqsit." Sesungguhnya hadis ini tentu diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Terjemahnya, sungguhnya termasuk bagian dari mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang muslim yang telah beruban atau tua. Kemudian pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikannya. Dan yang ketiga adalah memuliakan penguasa yang adil. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang ada 3 golongan yang dianjurkan untuk kita muliakan. Muliakan artinya mendahulukan mereka kalau berbicara, mendahulukan mereka kalau berjalan, menghormati mereka. Dimulai dari golongan pertama, dan ini mutiara yang pertama adalah mendahulukan atau termasuk dalam memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya menyanjung, memuji Allah, ya. Itu adalah memuliakan ikram dzis syaibatil muslim. Menghormati dan mengikram. Ikram ini lebih kepada memuliakan, mendahulukan, ya, berkorban untuk dia, itu namanya ikram. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan muslimin. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan muslimin, ya. Sebenarnya lebih tepat sih istilah dzis syaibati adalah orang yang sudah tua. Walaupun terjemahan tadi ada dibahasakan dengan uban, ya. Karena uban walaupun secara umum relevansinya dengan umur sudah tua, tapi banyak juga orang beruban belum tua, ya. Mungkin ada kita temukan orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun, mungkin masih belum banyak ubannya. Sebagaimana dinukil bahwasanya Nabi SAW meninggal dunia di umur 63 tahun, tidak ditemukan kecuali beberapa lembar uban saja, ya. Baik dari jenggot beliau SAW ataupun
di bagian kepala, tapi yang saya ingat riwayat ada dalam jenggot beliau mungkin cuma 3-4 lembar saja. Sisanya tidak seperti itu. Ada juga orang di zaman kita sekarang mungkin umur 30 tahun, 35 tahun sudah banyak ubannya. Maka bukan uban yang jadi tolok ukur, tapi memang umurnya. Kapan kita temukan lebih tua, maka kita mendahulukan mereka. Mendahulukan tentu sekali lagi pada hal yang dibolehkan dalam syariat ya. Jadi bukan mendahulukan dalam kemaksiatan seperti memberikan khamr misalnya, atau mendahulukan dalam antrian bioskop, dalam diskotik dan segala macam. Tidak masuk dalam masalah ini. Tapi kita mendahulukannya dalam hal-hal yang baik yang dibolehkan dalam syariat. Dan ini saksi bahasan kita. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan pemilik Al-Quran atau pembawa Al-Quran. Tapi ada syaratnya. Pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak mengabaikannya. Siapa maksudnya? Jadi ada orang subhanallah mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari tilawahnya. Suaranya indah. Tapi bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka riak. Mereka memang untuk pamer. Ya. Hanya untuk menunjukkan kalau mereka itu hebat. Dan ini terjadi. Banyak orang seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih dinukil bahwasanya salah satu dari 3 golongan yang pertama dilemparkan dalam api neraka adalah seseorang yang Allah berikan Al-Quran. Ya, kemudian didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah SWT perlihatkan nikmat itu. Bagaimana dia mulai menghafalnya. Bagaimana suaranya indah. Bagaimana dia diundang sana sini. Ya, kemudian dia tahu nikmat itu. Lalu Allah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan apa yang aku berikan ini? Maksudnya dari Al-Quran. Mudah menghafalnya, suaranya indah, makharij hurufnya juga bagus. Maka dia pun mengatakan, aku selalu membacanya untukmu ya Allah. Di siang dan malam hari. Maka kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau membacanya agar kau dikatakan qari'. Pembaca Al-Quran, hebat, suaranya bagus. Penghafal Al-Quran dijadikan sebagai bahan-bahan untuk sombong gitu kan. Dan itu sudah diucapkan. Kau sudah dapat puji-pujian itu. Lalu diperintahkan agar malaikat menyeret wajahnya di atas tanah. Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi satu sisi tentu harus difahami. Ahli-ahli Al-Quran memang yang ikhlas. Yang memang mereka tulus menjadi imam di masjid. Mereka tulus mengajarkan banyak. Guru-guru ngaji yang Masya Allah ikhlas, yang penting bagi mereka bisa mengajarkan Al-Quran bagi umat ini dan generasinya, maka mereka itu yang paling layak untuk didahulukan. Tentu tidak berlebihan dan tidak mengabaikannya. Makna mengabaikan adalah faham isi Al-Quran tapi tidak mau tahu. Tetap terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Maka ini tentu berarti orang mengabaikan Al-Quran. Pada saat Al-Quran dia hafal, dia fahami, tujuannya untuk diamalkan, bukan untuk dilanggar, gitu kan. Jadi ini perlu diketahui juga bagaimana kita menghormati mereka, ya. Kemudian dari ini berarti menandakan kedudukan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah menghormati dan memuliakan pemimpin yang adil, adil. Jadi di sini maksudnya memuliakan mereka adalah bagaimana karena keadilannya, karena kesolehannya, kita menghormati dia, memberikan hadiah atau apalah kira-kira yang bisa kita memuliakan dia ya, mendoakan kebaikan, itu jauh lebih tepat sebenarnya mendoakan, mematuhi perintahnya, itu semua masuk dalam masalah menghormati. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan pemimpin yang tidak adil? Maka jawabannya tetap harus dihormati. Tapi tentu tidak semulia kalau orang itu adil. Ya, karena kalau adil ada 2 perintah. Dari Allah SWT. Taat kepada wali amr dan juga perintah untuk mengikram atau menghormati, memuliakan mereka. Kalau dia tidak adil, dia zalim, maka ada satu perintah yaitu mentaati pemimpin dan tentu gugur padanya memuliakan. Dalam arti kata di sini, ya, bukan berarti menghina-hinanya, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah pun akan menghinanya. Maka bukan tugas kita untuk itu. Sebagaimana banyak di antara masyarakat, semoga Allah berikan hidayah, tidak luput bisanya untuk mencaci maki sana sini. Padahal sebenarnya dia bukan ahlinya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebagaimana juga Anda kalau di rumah,
Mungkin tidak ada yang tahu apa niat Anda, apa yang Anda kerjakan dalam rumah, dan kenapa Anda mencet rumah Anda warna putih, kenapa Anda memilih mobil warna putih, kenapa Anda memilih sepatu merek itu, kenapa Anda memilih baju merek itu. Anda lebih tahu masalah itu. Bukan kita orang-orang lain tidak tahu masalah itu. Begitu juga dengan pemimpin, dari mana kita tahu semuanya? Kecuali memang Anda ahlinya, Anda bisa sampai suaranya, Anda bisa sampaikan, silakan. Ini bukan bahasan di warung kopi pinggir jalan atau di rumah-rumah, ibu rumah tangga yang sedang masak. Bukan bahasan, bukan alam mereka yang akhirnya hanya mendatangkan musuh-musuh pada hari kiamat. Dan ini berbahaya. Bagaimana caranya kita minta maaf kalau kita keliru? Oleh karena itu tugas kita adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghakimi orang secara zahir, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 359. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih, ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Atau kabirina. Saya ulangi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan tidak mengakui kemuliaan orang tua kami. Dalam riwayat Abu Dawud, hakka kabirina, dan tidak mengetahui hak orang tua kami. Hadis ini kembali saya bilang tadi, jadi Imam Nawawi rahimahullah kadang-kadang setelah menyebutkan tentang kedudukan ahli Quran, beliau masuk kepada kedudukan orang yang lebih tua, lalu kemudian beliau kembali lagi kepada ahli Al-Quran dan seterusnya, ya. Kemudian nanti mungkin kembali lagi riwayat tentang masalah keutamaan orang yang lebih tua, karena memang bagi beliau adalah ini satu rangkaian bahasan dalam satu bab. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat tegas mengatakan laisa minna, dan harus hati-hati dengan sabda beliau seperti ini. Laisa minna, laisa minni, bukan dari golongan kami, bukan dari golonganku. Ini berbahaya sekali, ada ancaman dia keluar dari umat Muhammad SAW. Walaupun di sini lafadznya belum langsung menuju ke sana, tapi Nabi SAW sebenarnya mengatakan bukan dari golongan kami. Karena memang golongan beliau mengikuti perintah beliau SAW. Gitu ya. Maka harus hati-hati, dan ini dipahami. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Dan ini mutiara yang pertama. Wajibnya setiap muslim mengasihi yang lebih muda. Mengasihi yang lebih muda. Bermula dari pasangan hidup kita, bermula daripada anak-anak kita, saudara kita. Kita kasihani mereka. Mengasihi berarti kita memberikan perhatian, ya, kita memenuhi kebutuhannya, kita menasihatin kalau dia sedang salah. Semua ini masuk dalam makna, ya, anak-anak, ya, atau yang masih kecil, kita mengasihi mereka. Ya. Saya temukan subhanallah sebagian orang luput rasa kasih sayang dalam hatinya. Dan ini berbahaya sekali. Seperti kalau dia punya anak kecil, sibuk, tidak pernah mencium anaknya, nggak pernah mendidik mereka. Sibuk, yang ada cuma memarahi, menyalahkan, memukul, mengusir. Ya. Saya pernah menyaksikan sendiri, ada salah satu tetangga kami dulu, lagi marah sama anaknya, seorang ibu. Tangan anak itu dipegang, ditarik satu gitu, anak itu masih kecil ya, kelihatan sekali, dan ditaruh di atas sumur. Kemudian diancam anak itu akan dilempar ke dalam sumur. Kira-kira perbuatan apa yang dibuat oleh anak umur 3-4 tahun seperti ini? Menjatuhkan sebuah gelas kah? Ya. Menghilangkan sebuah benda karena dia pakai bermain? Apakah itu berimbang dengan perbuatan, ya, kekerasan seperti ini? Tentu saja tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak mengasihi di antara kami. Rangkul mereka. Daripada Anda marah, lebih baik Anda menjelaskan dengan cara baik. Sekarang contoh anak Anda naik ke atas pohon. Lalu Anda marah-marah, kenapa kau naik di atas pohon? Dan segala macam dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat, membuat dia tambah takut. Bisa saja dia tidak berani turun, atau kalau dia turun dia akan jatuh. Tapi Anda bisa membahasakan sebenarnya tujuannya sama. Bagaimana dia turun dari pohon.
Kenapa Anda tidak mengatakan anaknya ayah atau anak ibu pintar naik di atas pohon. Sekarang turun ya, pasti dia juga bisa. Ayo saya tunggu atau ditunggu. Biarin dia turun, kemudian jelaskan ke dia. Ini kalau jatuh bisa berbahaya, bisa seperti ini. Semua kelembutan yang digunakan dan kasih sayang itu akan mudah diterima dibandingkan semuanya adalah frontal dan emosional. Gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, Ma nazala linu fi syai'in illa zana. Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang kecuali akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan itu kecuali pasti akan merusaknya. Ya. Jadi memang ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW menghadapi orang-orang bodoh, orang yang memang lebih mendahulukan emosional, egoisnya, bukan dengan pola yang sama. Karena tidak akan ada titik temu. Tapi beliau dengan luar biasa kedewasaannya, keadilannya gitu kan. Kasih sayangnya beliau dahulukan itu. Pada saat penduduk Taif menolak dakwah beliau dan dilempari batu sudah berdarah-darah. Malaikat gunung didatangkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan Taif dan Mekah. Tapi Nabi SAW tidak mendahulukan emosinya. Beliau tahu ini adalah orang-orang bodoh, jauh dari agama, nggak faham. Kalau saya terbawa emosi, lalu saya suruh hancurkan saja, habislah. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Saya tidak akan meminta itu. Karena malaikat gunung mengatakan, kalau kau ingin Muhammad perintahkan saja. Saya akan satukan gunung-gunung di kota-kota ini, maka hancur semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Saya berharap dari keturunan mereka keluar. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Keluar dari As bin Wa'il, Amr bin As, radhiyallahu anhu. Keluar dari Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Gitu kan. Keluar dari orang-orang yang saleh. Dari orang-orang ini, orang-orang saleh. Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, termasuk tokoh Mekah. Dan kafir sampai pembebasan kota Mekah. Baru beliau masuk Islam, radhiyallahu anhu majma'in. Tapi di awal-awal menolak, tapi lahir Abu Bakar. Ya, dari dia. Dan cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi bagaimana jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Menghabiskan energi yang tidak ada gunanya. Ya, dengan kebodohan-kebodohan orang lain. Nanti akan kita lihat ada kisah bagaimana Umar bin Khattab dipancing emosinya oleh seseorang. Tapi karena orang ini jahil, beliau diingatkan tentang ayat Al-Quran lalu beliau berhenti. Tidak melayani lagi kebodohan orang seperti ini. Dia anggap orang yang masih bodoh atau orang yang masih kecil atau kurang ilmunya dan seterusnya. Mutiara yang kedua yang kita ambil adalah wa ya'rif syarafa kabirina. Dan bukan juga dari golongan kami yang tidak mengetahui kedudukan atau memuliakan orang yang lebih tua di antara kami. Jadi mendahulukan dalam apapun, kalau niat sunnah Nabi SAW, asal kebaikan mendahulukan jalan, antrian, apalah, ada mungkin penerimaan pembagian, apa saja, dahulukan mereka. Selama kita tahu dia lebih tua, maka dahulukan. Dan ini bagian daripada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita lebih jelaskan juga beberapa riwayat ke depannya. Bagaimana ini memang betul-betul bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Abu Dawud, hakka kabirina. Yang tidak mengetahui hak orang lebih tua di antara kami. Haknya mereka apa? Didahulukan. Ya. Hadis selanjutnya 360 dari Maimun bin Abu Shabib, ya. Bin Abu Shabib radhiyallahu rahimahullah, ini seorang tabi'in. Dari Maimun bin Abu Shabib rahimahullah, anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa'atathu kisrah wa marra biha rajulun alayhi thiyabun wa haybah fa'aq'adathu fa'akala faqila laha fi dhalik faqalat qala Rasulullah SAW anzilun nasa manazilahum. Hadis ini riwayatkan Abu Daud dan beliau ya, mengatakan bahwasanya Maimun tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha dilewati oleh seorang pengemis. Maka beliau memberinya sepotong roti. Dan dia dilewati oleh seorang laki-laki yang berpakaian bagus. Dan kelihatan memiliki wibawa. Di buku kita tidak diterjemahkan makna wibawa juga ya. Maka Aisyah mempersilahkannya untuk duduk, laki-laki yang kedua tadi, sehingga dia diberi makan.
Ada seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan tersebut, maka beliau pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, tempatkanlah manusia itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Nanti baru kita jelaskan insyaAllah. Dalam riwayat Imam Muslim, dan beliau menyebutkan ini dalam awal kitab sahihnya secara muallak. Muallak sekali lagi tidak diberikan nomor urut ya. Beliau berkata dan telah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, amarana Rasulullah SAW an nunzilan nasa manazilahum. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menempatkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Juga disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Abu Abdillah juga dalam kitabnya Ma'rifatul Ulumul Hadith, dan beliau mengatakan hadith ini adalah hadith yang sahih. Hadith ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya memposisikan atau menilai kedudukan seseorang. Sikap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana pada saat seorang pengemis lewat, ya memang dia tidak butuh kecuali sepotong nasi atau sepotong roti saja, minta lalu Aisyah memberi lalu orang itu pergi. Karena bagi orang tersebut adalah hanya butuh diberikan makan. Dia tidak butuh lagi penghormatan. Bagi dia bagaimana dia diberikan sesuatu. Bahkan kalau kita berikan penghormatan lebih, mungkin dia akan merasa terganggu. Ya, karena memang dia tidak butuhkan itu. Sementara ada orang kedua lewat, dia memiliki pakaian yang bagus, kelihatannya punya wibawa, ya, kemudian juga lewat dan Aisyah ingin memberikan dia makan, maka Aisyah pun mempersilahkan dia duduk lalu memberikan makan. Jadi ada perbedaan muamalah antara keduanya atau interaksi antara keduanya. Maka seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, apa ini? Bagaimana kami memahami ini? Kenapa Anda bedakan antara dua muslim dari sisi interaksinya? Maka kata Aisyah, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memerintahkan kepada kami untuk memposisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Baik, kita coba masuk ke mutiaranya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah keutamaan bersedekah. Ya. Bagaimana seseorang dianjurkan agar bersedekah, dan sedekah itu boleh diberikan kepada orang miskin dan orang kaya. Ya. Jadi sedekah lebih global daripada zakat. Kalau zakat penerimanya khusus 8 golongan saja ya, yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Mereka memang penerima khusus zakat itu. Tapi kalau sedekah boleh. Jadi misalnya Anda boleh bersedekah kepada ibu dan ayah Anda yang kaya raya. Dengan cara Anda memberikan makanan misalnya. Anda kirimkan makanan, Anda berikan pakaian, Anda berikan kendaraan. Ya. Sedekah, boleh. Anda sedekah kepada saudara dan saudari Anda. Yang mereka mampu. Anda kirimkan makanan, Anda kirimkan buka puasa, Anda berikan baju, Anda biayai umroh hajinya walaupun mereka mampu. Ini sedekah. Dan boleh juga sedekah kepada orang-orang miskin. Jadi jangan sampai selalu persepsinya sedekah hanya untuk orang miskin. Tidak tentunya. Kepada semua orang boleh. Beda kalau zakat. Kalau zakat tidak dibolehkan kepada orang kaya. Jadi hanya boleh kepada orang fakir, orang miskin, ya. Kemudian mu'allaf, kemudian orang terlilit utang, amil zakatnya, pembebasan budak, jihad di jalan Allah, gitu kan. Jadi orang ini semua adalah orang-orang yang golongan yang khusus saja yang boleh menerima zakat. Tidak ada orang kaya di situ. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus memahami tentang masalah sedekah. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan umumnya para istri-istri Nabi ridwanullahi alaihinna, mereka terkenal sekali suka bersedekah. Paling suka bersedekah. Kisah masyhur Aisyah banyak sekali radhiyallahu anha bagaimana beliau suka sekali bersedekah. Sampai pernah beliau mau berbuka puasa dan tidak tertinggal kecuali sepotong roti saja. Dia sama pembantunya akan berbuka puasa beberapa saat sebelum azan. Lalu ada yang ketuk pintu rumahnya, kemudian ternyata waktu disuruh buka pembantunya oleh Aisyah radhiyallahu anha, dibuka ternyata ada seorang miskin yang minta makanan. Lalu Aisyah menyuruh agar pembantunya memberikan roti yang tinggal satu untuk mereka buka puasa. Tidak ada makanan dan bekal yang lain. Ini setelah Nabi SAW meninggal dunia tentunya ya. Maka kemudian pembantu tersebut mengatakan, wahai Ummul Mukminin, kita nggak ada untuk buka puasa.
Aisyah cuma tersenyum saja. Subhanallah, belum bayangan orang yang tadi menerima sedekah roti tadi itu yang sisa satu hilang, nanti masih bisa nampak. Datang seorang tetangga membawa makanan, ya, satu nampan isinya roti gandum dengan kambing, potongan daging yang sangat wangi, dimasak dengan za'afaran dan beberapa bumbu-bumbu yang aromanya sangat wangi dan juga membuat cita rasanya enak. Dihidangkanlah, kemudian Aisyah pun pada saat itu mendengarkan azan lalu menyuruh pembantunya makan bersama-sama. Setelah makan dan masih banyak lebihnya itu pun nanti disedekahkan. Maka Aisyah tersenyum sambil mengatakan, ini lebih baik daripada rotimu tadi. Mereka begitu yakin bahwasanya sedekah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan ganti. Maka harus ditanamkan dalam diri seorang mukmin kalau sedekah ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh Allah menjadi penyebab datangnya rezeki, ya. Banyak sekali permasalahan selesai dengan sedekah dan ini sudah pernah kita bahas panjang lebar khusus temanya dahsyatnya sedekah dan itu mungkin sudah beberapa kali kami ulangi. Insya Allah teman-teman bisa kembali ke YouTube di playlist, insya Allah sudah ada masalah itu. Yang jelas ini keutamaan bersedekah, bagaimana Aisyah bersedekah kepada orang yang miskin dan orang yang mampu yang lewat, gitu kan. Mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah bagaimana memposisikan atau memberikan, ya, sedekah tersebut sesuai dengan kedudukan seseorang. Tentu teman-teman kalau kita bisa, misal kita mau memberikan makan orang miskin, kita bisa mengemasnya lebih bagus, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak, dan kita tahu ternyata dengan kita beli misalnya makanan bungkus di satu restoran, dibungkus dengan kertas, plastik misalnya, sudah cukup bagi mereka yang penting menghilangkan lapar. Seperti orang-orang miskin di pinggir jalan yang dorong gerobak, ngumpul-ngumpul sampah. Mereka nggak penting bagi mereka box yang besar, mereka nggak penting harus ada sendok sama garpunya yang khusus, nggak penting harus ada merek restorannya yang mewah. Mereka nggak penting itu, bahkan mungkin mereka tidak lihat itu. Mereka begitu diberikan makanan bagi mereka makan, gitu kan? Maka pada saat kita, tentu kalau kita bisa berikan yang terbaik silakan. Tetapi dari hadits ini diajarkan kepada kita, kita boleh memberikan sesuai dengan kedudukan orang. Kalau kita berikan kepada mereka nasi bungkus, misalnya kita beli nasi bungkus Padang, biasanya mungkin teman-teman tidak asing dibungkus dengan daun pisang, ada mungkin langsung dengan kertas lalu diikat dengan karet. Umum orang semua belanja mungkin saja seperti ada juga nasi mungkin pakai kotak, ya, ada namanya segala macam. Mungkin bagi orang-orang miskin pinggir jalan, bagi mereka nggak masalah walaupun pakai bungkus kertas, karena bagi mereka laparnya, ya, bisa hilang. Dia nggak penting ini merek apa. Dan itu Anda jangan samakan kalau Anda memberikan kepada atasan Anda di kantor yang biasa makan, misalnya di rumah makan sederhana, atau rumah makan yang lain, ya maksudnya yang merek, ya. Mohon maaf saya sebutkan tadi mungkin karena ini banyak dikenal orang. Misal mereka memang terbiasa makan di restoran yang punya nama. Kalau Anda berikan makanan sembarangan mungkin dia tidak makan. Maka Anda memberikan makanan khusus dan Anda membedakan mana orang miskin di pinggir jalan dan mana orang yang punya kedudukan lalu Anda berikan. Ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Aisyah melakukan hal tersebut. Bagaimana beliau menjadikan contoh orang miskin yang lewat, yang hanya menghilangkan lapar dengan diberikan makanan sepotong roti. Ada orang yang pakaiannya bagus, punya wibawa, dan Aisyah ingin bersedekah pun dengan dia, disuruh duduk dulu, diberikan makanan yang lebih tertata rapi, sehingga memang sesuai dengan kedudukan mereka. Supaya sedekah yang kita inginkan sampai pada targetnya. Nah ini yang dimaksudkan dengan hadis, dan ini mutiara kita. Yang kedua kita ambil tentunya, ya. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya dan insya Allah kita akan coba selesaikan sampai hadis 363, ya. Hadis sekarang yang kita masuk adalah 361 dari awal kita belajar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qadima Uyainah bin Hisn, fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais." وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا
Faqala Uyainatu libni akhi, ya ibna akhi, laka wajhun inda hadzal amir, fasta'dhin li alaihi. Fasta'dhana lahu, fa'adhina lahu Umar radhiyallahu anhu, falamma dakhala qala hiya ya ibna Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. Artinya Uyainah bin Hisn datang ke Madinah. Dia singgah di rumah keponakannya yang bernama Al-Hur bin Qais. Salah seorang yang dekat dengan Khalifah Umar. Maksudnya orang yang punya kedudukan di sisi Umar. Siapa dia? Al-Hur bin Qais. Dan yang menjadi anggota majelis permusyawaratan Umar adalah para qurra atau penghafal Al-Quran. Tua maupun muda. Uyainah berkata kepada ponakannya, wahai putra saudaraku, kamu mempunyai kedudukan di hadapan Amir Mukminin ini. Mintakanlah untukku izin untuk menghadapnya. Lalu dia memintakan izin dan Umar pun radhiyallahu anhu memberikan izin. Ketika dia masuk, maksudnya Uyainah bin Hisn masuk, dia berkata, hei putra Al-Khattab, jadi dengan tidak sopan berbicara, demi Allah kamu tidak memberi kami banyak dan kamu tidak memutuskan dengan adil di antara kami. Maka Umar marah hingga ingin menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka Al-Hur, ponakan Uyainah tadi yang ngomongnya tidak sopan itu, yang merupakan salah dari majelis permusyawaratannya Umar, berkata kepada Umar, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, maafkanlah, perintahkanlah yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Surah Al-A'raf 199. Dan sesungguhnya orang ini, maksudnya paman saya, ya, termasuk orang-orang yang bodoh. Demi Allah, Umar tidak melangkahi ayat tersebut ketika dia membacanya kepadanya. Maksudnya ketika tadi Al-Hur membaca, dan Umar adalah orang yang patuh pada kitabullah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini atau riwayat ini cukup panjang teman-teman sekalian, menceritakan bagaimana sikap Amir Mukminin Umar radhiyallahu anhu dengan seseorang yang sebenarnya orang ini, Uyainah ini, yang saya tahu ya, dia termasuk salah satu dari sahabat Nabi juga. Tetapi dia tidak tinggal di Madinah. Dia sempat memusuhi Islam di awal-awal, bahkan dia termasuk orang yang masuk dalam golongan pasukan Ahzab ya. Namun akhirnya dia masuk Islam ya, di akhir-akhir pembebasan kota Mekah atau sebelum pembebasan kota Mekah kurang lebih. Dan cukup banyak kisah-kisah dia yang sudah kami jelaskan dalam Sirah Nabawi memang menunjukkan orang ini dikenal dengan orang yang tanda kutip ya, orang yang tinggal di padang pasir dan seringkali ceroboh dalam menyampaikan tutur kata, bukan hanya kepada Umar tapi juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia termasuk orang yang pada saat ikut dalam perang Hunain, dan pada saat itu Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabat untuk membebaskan para kaum wanita, anak-anak. Ya, kemudian Nabi SAW akan melakukan, mencontohkan sini dalam menunjuk sahabat. Para sahabat membebaskan kecuali orang ini juga. Ini termasuk orang yang tidak mau melepaskan. Kecuali Nabi SAW ajak dia negosiasi, diganti dengan beberapa ekor unta, baru kemudian dia mau melepaskannya. Jadi memang punya sedikit ya, tabiat yang terbawa ya, seperti itu kurang lebih. Namun dia secara umum adalah masuk dalam kategori sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim semuanya, yang memang kita dianjurkan untuk mengatakan radhiyallahu anhum. Kisahnya, Uyainah ini pernah datang di zaman khilafahnya Umar ke kota Madinah dan dia temui ponakannya bernama Al-Hur ibn Qais. Kebetulan Al-Hur ini adalah salah satu penghafal Quran dan juga salah satu majlis permusyawaratan Umar. Dan Umar radhiyallahu anhu punya selalu tiap hari berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, baik orang tua ataupun muda, lalu diajak diskusi tentang permasalahan-permasalahan umat gitu.
Nah, Uyainah bin Hisn ini minta waktu kepada Al-Qais, ponakannya, coba sampaikan kepada Amirul Mukminin kalau dia mau ketemu. Lalu Al-Qais pun minta izin, ya. Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar, dan Umar izinkan. Tiba-tiba Uyainah masuk dengan kata-kata kasarnya. Saya mengatakan, hai Amir Mukminin, kau tidak memberikan kami banyak. Dan kau juga tidak berhukum dengan adil. Maka Umar pun marah kepada Uyainah ini. Ya, kemudian Al-Hur langsung segera tahu kalau Umar bin Khattab adalah orang yang sangat hati-hati dengan Al-Quran. Lalu dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Sebelum dihukum pamannya, dia mengatakan, Allah telah berfirman kepada nabinya, ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Dahulukanlah memaafkan. Ya. Kemudian juga perintahkanlah kebaikan. Gitu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Dan jangan balas kebodohan mereka dengan kebodohan. Maka Umar pun akhirnya berhenti, tidak jadi menghukum Uyainah bin Hisn. Dan kemudian dia pun berhenti karena mendengarkan firman Allah SWT. Itu kurang lebih garis besarnya tentang masalah riwayat ini. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, keutamaan Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, mungkin tidak akan cukup dengan sehari, 2 hari, sebulan, bahkan kita membahas tentang keutamaan manusia mulia ini. Mertua Nabi SAW, sahabat Nabi SAW, orang yang luar biasa di tangannya tersebar Islam. Bahkan Nabi SAW pernah mimpi dia menggunakan pakaian yang cukup panjang, yang Nabi takwilkan dengan ilmu yang luas, ya, radhiyallahu anhu. Dan banyak orang ya, belajar dari Umar, dari sikap beliau, dari perbuatan beliau, dan bagaimana ketegasannya yang sangat terkenal sekali. Haram-haram, halal-halal, tidak negosiasi, sampai syaitan pun malah takut bertemu dengan Umar. Ya, walaupun Umar tidak melihatnya. Dia punya kedudukan tersendiri. Dan salah satu sikap terbaik dia pada saat memimpin adalah beliau membuat khusus majlis permusyawaratannya seluruhnya para penghafal Al-Quran. Dan ini menandakan, masuk dalam bab bahasan kita, keutamaan para penghafal Al-Quran. Bagaimana mereka seharusnya didudukkan, ya, di sisi para pemimpin untuk memberikan nasihat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah firmankan. Ya. Jadi keutamaan Umar radhiyallahu anhu, dan cukup banyak diantaranya adalah beliau membentuk majlis, ya, pemusyawaratan dari para ahli Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana seseorang harus menghormati pemimpinnya, tidak boleh sembarangan ngomong. Dia harus memposisikan diri, menasehatin seorang teman yang memang tiap hari kita bersama-sama, mungkin kita tinggal pegang pundaknya, kita tinggal tepuk, dia mengatakan sadar akhi misalnya. Atau mungkin akhwat mengatakan sadar ukhti. Mungkin sudah cukup. Karena teman. Atau mungkin dia menegurnya dengan langsung to the point, menunjukkan kasih sayangnya pada temannya atau saudaranya atau pasangan, mengatakan ini nggak boleh, ini haram. Tapi bahasa ini tidak bisa disampaikan pada orang yang punya kedudukan seorang pemimpin misalnya. Nggak boleh. Bahkan tidak boleh menasihati mereka secara terang-terangan. Menasihati mereka itu dengan cara, ya, tersembunyi. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang melihat kemungkaran dari pemimpinnya, maka dia seharusnya menarik tangannya ataupun berduaan lalu menyampaikan. Kalau dia terima, maka dia sudah sampai pada targetnya. Kalau tidak terima, maka dia sudah menyampaikan apa yang merupakan tanggung jawabnya. Sudah selebihnya terserahkan kepada Allah SWT. Tapi bukan kayak di masa-masa zaman kita sekarang, semuanya main dikoreksi, di medsos, di sana sini, segala macam. Sehingga akhirnya membuat yang terjadi penolakan. Dan yang uniknya kadang-kadang kita ini seperti tidak belajar dari sejarah. Seakan-akan kalau seorang pemimpin itu sudah buruk, tidak akan pernah baik selamanya. Pokoknya harus diperangi dan selesai. Subhanallah, mana doa kita, mana upaya kita mendakwahi, menasihati dengan baik. Kenapa selalu tidak cocok, gulirkan, tidak cocok, hilangkan, tidak cocok, matikan, dan segala macam. Ini unik sekali. Ya. Jadi kalau seperti ini, mungkin tidak akan pernah ada bisa pesantren terbina, karena setiap ada murid yang salah langsung dikeluarkan, nggak dididik, atau di sekolah, atau di sebuah instansi mungkin ada seorang pegawai yang salah langsung main dikeluarkan, pecat. Sehingga tidak pernah, mungkin ada potensi dia yang sangat besar. Berapa banyak terjadi di kalangan para sahabat dulu. Ada di antara sahabat, dulu pernah ada orang di Mekah selalu mencaci maki Nabi SAW.
mencaci maki Islam, gitu kan? Sampai Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya rontokkan semua giginya. Kata Nabi SAW, hai Umar, jangan. Bisa saja satu waktu nanti dia akan membela Islam. Ternyata setelah Nabi SAW meninggal, terjadi banyak pemurtadan, ya. Orang-orang Arab yang cuma masuk Islam karena takut saja kemudian mereka murtad. Orang ini ternyata menjadi orang yang justru mendakwahi dan membuat penduduk Mekah itu tetap dalam Islam. Kita tidak tahu, subhanallah, Allah bisa membalikkan keadaan orang dari seorang yang jahat menjadi pembela agama. Bukankah Umar bin Khattab dulu orang yang benci sama Islam lalu Allah berikan hidayah dengan doa Nabi SAW. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Tapi Allah SWT berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Bukan mustahil. Coba teman-teman kita dahulukan ya maslahat daripada mudarat. Dalam arti kata, kenapa kita nggak dahulukan dulu mendakwahi dan segala macam. Nabi Musa alaihissalam terus mendakwahi Fir'aun. Nanti sudah sampai pada puncaknya memang nggak mau dengar. Kerusakannya sangat banyak. Baru Nabi Musa doakan supaya Allah binasakan. Tapi itu doa terakhir. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Setelah 950 tahun berdakwah, kaumnya nggak mau berubah. Baru beliau mengatakan, ya Allah, mereka sudah aku dakwahi di siang hari, di malam hari, nggak mau dengar. Baru Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah binasakan saja sekalian generasi. Tapi bukan dari awal dakwah. Sebaliknya kita lihat kasus Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus dikirim ke wilayah Nainawa, ya, di wilayah Irak. Lebih dari 100.000 penduduknya. Dan Nabi Yunus bukan dari wilayah itu, mendakwahi mereka. Salah satu syarat para nabi-nabi, mereka tidak boleh tinggalkan wilayah dakwah sampai ada perintah Allah SWT untuk meninggalkannya. Dia sudah tinggalkan duluan. Dengan niat baik, ini orang-orang kayaknya nggak mau dengar dakwah nih. Cari tempat dakwah yang lain yang bisa menerima dakwah. Seperti itu. Maka Allah hukum Nabi Yunus AS. Kisahnya masyhur. Ya, dan sudah kita sampaikan kisah Nabi Yunus AS di medsos, insya Allah ada. Anda bisa ikuti bagaimana Allah justru hukum karena dia meninggalkan lokasi dakwanya. Sabar dan dahulukan dulu kebaikan, doakan. Bisa berubah kok, dan tidak bisa berubah. Doa itu bisa masuk ke dalam hati manusia, bisa mengubah ya sikapnya, dan Allah punya cara walaupun kita tidak berbicara secara langsung. Doa bisa menembus benteng-benteng musuh yang kuat, bisa mematahkan senjata-senjata mereka yang mutakhir dengan doa. Jadi kita dahulukan maslahat, mendoakan kebaikan-kebaikan, mendoakan agar diberikan hidayah, mendoakan agar menyadari kesalahannya dan seterusnya. Kalau memang sudah sampai pada puncaknya nggak bisa, ya udah baru kita doakan Allah SWT binasakan. Ya, karena orang-orang yang buruk, kerusakannya sudah menyebar sana sini, boleh kita doakan kehancuran buat mereka, dan itu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang yang buruk meninggal dunia, maka tentu seluruh hamba-hamba, bahkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan, selamat dari keburukannya. Tapi itu adalah finalnya. Ya. Ini mutiara yang penting teman-teman sekalian. Ya, bagaimana di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak memilih untuk langsung menghukumnya, padahal awalnya iya. Tapi begitu sudah diingatkan oleh Al-Hur tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dahulukanlah memaafkan, suruhlah kebaikan, dan jauhilah orang-orang bodoh. Maksudnya tidak usah dilayani. Dan ini termasuk orang bodoh. Langsung Al-Hur sebutkan tentang pamannya. Karena memang Al-Hur di sini bukan menghina pamannya. Memang dia tahu Uyainah bin Hasan ini bukan orang yang pintar secara agama. Orang yang jauh dari pemahaman agama dan orangnya kasar gitu ya. Maka dia pun mengatakan ini orang adalah orang bodoh. Amirul Mukminin. Jadi Allah suruh kamu menjauhi dia. Jangan balas kebodohannya dengan kebodohan. Maka Umar bin Khattab pun mendengar nasihat tersebut. Tapi pelajarannya adalah bagaimana kita berbicara dengan pemimpin yang benar, dengan cara yang benar, mendudukkan orang pada kedudukannya masing-masing. Sehingga insya Allah dengan cara yang baik itu Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Berapa banyak teman-teman orang yang kasar terhadap dakwah, orang yang benci terhadap Islam. Anda tahu mayoritas sahabat yang punya peran seperti kasus Umar bin Khattab, seperti kasus Khalid bin Walid, Amr bin As, ya. Ini orang-orang semua yang benci sekali dengan Islam dulu. Benci sekali dengan Islam. Tapi bagaimana mereka bisa berubah bahkan menjadi pejuang-pejuang Islam. Mereka orang-orang yang justru luar biasa dalam membela agama Allah SWT setelah itu. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah mutiaranya, bagaimana seorang mukmin
harus mendahulukan firman Allah SWT terhadap hawa nafsunya. Jadi kalau Allah menyampaikan kepada kita firman Allah, mungkin melalui lisan seseorang, ada yang mengatakan misalnya, ya bahasanya itu bertakwalah kepada Allah, Allah berfirman begini. Jangan sombong akhi dan ukhti. Terima masukan itu. Itu kebaikan. Bagaimana Umar bin Khattab seorang raja pada saat itu, dan dia tahu Uyainah bin Hisn adalah orang yang bodoh. Dia bisa menghukumnya langsung, mencambuknya, menghukumnya karena dia pemerintah. Tapi begitu diingatkan firman Allah SWT, beliau berhenti. Dan di sini disebutkan penutupan hadis, ya, Wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Demi Allah, Umar tidak menyentuh Uyainah bin Hisn ya, setelah dibacakan Al-Quran tadi, dan dia selalu mendahulukan kitab Allah. Waqafan itu artinya betul-betul patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendahulukan Al-Quran. Kita akan tutup dengan dua buah hadis teman-teman sekalian yang terakhir dalam bab ini. Itu hadis nomor 362 dari Abu Sa'id Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman, fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni." Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya pada masa Rasulullah SAW, saya masih kanak-kanak dan saya sudah banyak hafal dari beliau. Namun tidak ada yang menghalangiku untuk meriwayatkan hadis kecuali karena di sini banyak perawi yang lebih tua dariku. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Ya. Jadi teman-teman, kita bisa bedakan mana ahli ilmu, mana ahli iman dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang kalau ahli ilmu, maka dia tidak buru-buru dalam mendahului majlis, mendominasi majlis. Nggak ada begitu. Mereka tidak mendahului itu. Hasan Basri rahimahullah pernah duduk dalam sebuah majlis, dan itu ulama-ulama Irak, kota Basra bertemu semua. Mereka sering bertemu untuk mendiskusikan sebuah perkara, dan mereka itu membahas tentang masalah tawadhu. Diskusi dalam mereka semua memberikan pendapat-pendapatnya. Hasan Basri diam, padahal beliau ini adalah diberikan julukan imamnya para ulama. Jadi kalau ulama pun mau merujuk ke dia gitu. Dia diam. Setelah mereka semua diskusi panjang lebar, mereka lihat Hasan Basri diam. Lalu mereka mengatakan, bagaimana pendapatmu hai imam? Maka Hasan Basri mengatakan, kalian sudah banyak memberikan definisi. Tapi kalau kalian mau dengarkan dari saya, tawadhu adalah jangan kau lihat seorang muslim di hadapanmu kecuali kau pastikan dia lebih baik daripada kamu. Maknanya adalah kalau dia lebih tua, anggap dia lebih banyak amal solehnya. Kalau dia lebih muda, anggap dosanya lebih sedikit. Ya, sehingga kita bisa merendah, tidak selalu merasa lebih dari orang lain. Nah, di sini contoh bagaimana Samurah radhiyallahu anhu mirip dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, ya, Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah. Ini semua anak-anak muda. Kalau di zaman kita sekarang kita masih anak-anak. Dalam satu majelis ada orang yang sudah 30, 40, 50 tahun umurnya, 60 tahun. Dan ada juga anak yang masih 15 tahun, 16 tahun. Nah mereka ini masih kayak anak-anak dianggap gitu kan. Padahal mereka lebih banyak menghafal hadis dari orang-orang yang tua. Akhirnya membuat karena mereka tahu adabnya, mereka tidak mau meriwayatkan hadis atau tiba-tiba mendominasi sebuah majelis. Karena di situ ada orang-orang yang lebih tua yang juga mungkin menghafal hadis tersebut. Maka mereka tidak mau terlihat. Maka ini salah satu ciri ya. Orang yang berilmu, orang yang tidak buru-buru, langsung menonjolkan dirinya dia yang lebih, dia yang segala macam. Bahkan sering kali kalau ada nasihat, terima saja. Tak ada masalah. Walaupun kita sudah tahu gitu. Ya. Orang memberikan masukan, terima saja. Saya kalau mendengarkan orang bicara apapun, saya dengarkan saja. Tidak ada ruginya, walaupun saya sudah tahu, ya sudah. Jazakallah khair, kita ambil dan seterusnya. Ya. Menyampaikan apa saja gitu. Jadi nggak perlu kita pakai menolak segala macam. Saya berapa kali duduk dengan ayah saya rahimahullah. Dan beliau pada saat duduk berdiskusi dengan saya masalah agama. Dan saya sudah, subhanallah yang beliau sampaikan saya sudah tahu. Tapi saya diam saja. Bentuk penghormatan terhadap ayah. Sebagai seorang ayah, saya mengatakan jazakallah khair. Saya menganggap itu adalah sebuah bentuk bakti seorang anak kepada ayah. Dan kemudian juga bagaimana mengingat kembali ilmu. Tidak ada sesuatu yang aib di situ. Nggak perlu kita
frontal menganggap sudahlah saya sudah tahu dan seterusnya. Enggak. Ya, itu penting dan ini yang kita ambil mutiara dari hadis nomor 362 yaitu bagaimana menghormati orang-orang lebih tua dalam majelis ya dan tidak menunjukkan arogansi ataupun mendominasi kecuali memang kita diminta untuk menyampaikan dan kita punya ilmunya. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 363 dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ma akrama syabun syaikhan di sinnihi illa qayyadallahu lahu man yukrimu inda sinnih." Ada sini riwayat Tirmidzi. Artinya tidaklah seorang anak muda memuliakan orang tua karena usianya yang lebih dewasa, melainkan Allah akan menetapkan untuknya orang yang akan memuliakannya di usia lanjut kelak. Nah, ini closing daripada bab kita dan mutiara yang bisa kita ambil adalah bagaimana kalau orang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah pun akan membalas nanti orang yang melakukan perbuatan baik yang serupa pada dia. Ya. Dia bakti sama orang tuanya, Allah akan kasih juga dia anak-anak yang berbakti pada dia. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan masalah itu. Kita sering jenguk orang sakit, kita juga pada saat sakit nanti jenguk. Kita sering membantu orang, kita pun akan dibantu. Dan seterusnya akan terjadi sunnatullah seperti itu. Allahu a'lam. Dan insya Allah itu mutiara yang bisa kita ambil adalah bagaimana seseorang akan mendapatkan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia melakukan perbuatan baik, Allah pun akan membalas dengan perbuatan baik yang serupa dengan izinnya tentunya. Dan insya Allah kita akan masuk di pertemuan akan datang, bab nomor 45, bab mengunjungi orang-orang baik, duduk bersama mereka, menemani, mencintai dan mengundang mereka, meminta dari mereka untuk didoakan dan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keutamaan. Artinya bagaimana yang kita jadikan komunitas kita adalah orang-orang baik, yang insya Allah yang ada juga dari lisan mereka, dari sikap mereka, semuanya kebaikan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.